Kemudian setelah itu yaitu al-haud. Setelah mizan, adanya timbangan, yaitu adanya haud. Haud ini telaga. Sebentar, timbangan ini yang diyakini oleh Sunnah betul-betul hakiki timbangan itu, dan mempunyai 2 daun timbangan yang ditimbang amal kebaikan dan amal jahat. Betul-betul hakiki, terlihat, tidak seperti keyakinan Mu'tazilah. Kemudian selanjutnya mengimani adanya haud. Haud ini adalah telaga. Jadi telaga ini diberikan kepada setiap nabi, dan yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi haud atau telaga bagi Rasulullah ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari minyak kasturi, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan. Bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Kaum mukminin dari umat beliau akan meminum dari haud tersebut. Siapa yang meminum seteguk air dari haud ini, maka tidak akan merasa haus lagi sesudah itu. Jadi haud ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan sesudah melewati sirat, ada yang mengatakan sesudah sirat. Kemudian setelah itu sirat. Sirat dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu jembatan yang direntangkan di atas neraka Jahannam, yang akan dilewati oleh umat manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang pertama kali melewatinya seperti kejapan mata, seperti kilat, kemudian seperti angin, seperti burung terbang, seperti orang berlari, orang berjalan, dan ada pula yang merangkak. Mereka dibawa oleh amal perbuatannya. Ini keadaan yang mengerikan. Melewati sirat ini keadaan yang sangat mengerikan. Melewati sirat ini tidak ada keterangan tentang dari hadis tentang bagaimana bentuknya sirat. Tapi ada perkataan sahabat tentang sirat, sebagaimana disebutkan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwa sirat itu ahadu minas sayfi adaqu minas sya'ar. Artinya lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Kemudian orang melewatinya tergantung daripada amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti kejapan mata, ada yang seperti secepat angin, seperti burung terbang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, dan ada juga yang merangkak. Ada juga yang jatuh. Jaraknya dari ujung atas neraka itu sampai ke bawahnya itu sejauh perjalanan 70 tahun dalamnya itu. Jadi pernah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, kamu dengar tidak suara itu? Suara apa ya Rasulullah? Ya suara itu batu yang jatuh, yang dilemparkan oleh Allah 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya neraka. Itu dalamnya neraka. Tidak ada orang-orang yang dikait nanti. Tidak ada besi yang bengkok yang mengait orang-orang yang melewati di atasnya, yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan Nabi SAW berdoa di ujung sirat itu dengan doa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkannya. Ya Allah selamatkanlah. Selamatkanlah ya Allah. Itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW supaya umat ini selamat. Karena pada kedua sisi jembatan itu ada kait-kait yang digantungkan. Diperintahkan untuk mengait siapa saja yang telah diperintahkan kepadanya. Artinya mengait siapa? Orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dikait itu. Maka ada yang terkoyak tapi selamat, dan ada pula yang tercampakkan ke dalam api neraka.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian setelah melewati sirat, mereka akan diberhentikan dan mereka akan diberi balasan atas kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Kalau sudah dibersihkan, baru mereka dimasukkan ke surga. Kalau tidak, ya mereka akan dimasukkan ke neraka. Itu yang dikatakan qisas pada hari kiamat nanti. Jadi tentang qisas, orang-orang yang melakukan perbuatan zalim di dunia ini akan diqisas antara manusia dengan manusia dan antara binatang dengan binatang. Semuanya akan diqisas. Dan tentang qisas ini, tentang semuanya, tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jadi nanti tidak dijelaskan tentang urutannya ya. Ada yang namanya hisab, ada pertanyaan-pertanyaan, nggak dijelaskan tempatnya itu di mana. Setelah apa adanya pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian juga adanya qisas ini. Kalau adanya qisas, sebagian ulama mengatakan sesudah melewati sirat. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan juga qisas saya akan sebutkan di antaranya dari sekian banyak yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau tentang pertanyaan, yang pertama akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat tentang salat. Pertama kali, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab dan ditanya pada hari kiamat tentang salat. Kalau salat itu baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau salat itu buruk, seluruh amalnya akan buruk. Yang pertama kali yaitu tentang salat. Baik atau tidak tentang salatnya itu. Benar atau tidak salat yang dilakukan. Karena amal yang paling baik setelah tauhid adalah salat. Kata Nabi, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Setelah tauhid kepada Allah, salat. Maka salat ini rukun Islam yang kedua. Antum perhatikan itu. Dan antum ingatkan juga kepada istri, kepada anak untuk tegakkan salat yang 5 waktu ini. Tentang waktunya, tentang bacaannya, tentang kaifiatnya, tentang khusyuknya, dan juga tentang berjamaahnya. Perhatikan. Salat ini tidak boleh tinggalkan. Sekalipun nggak boleh tinggalkan salat ini. Tidak boleh tinggalkan. Kecuali yang haid atau dia nifas, memang mereka tidak boleh salat. Tapi selain itu, tetap mereka wajib salat. Nggak boleh tinggalkan. Kalau tinggalkan sekali, dia berada di ambang pintu kekafiran. Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi salat ini jaga, jangan tinggalkan. Bagaimanapun kita sibuknya, kerjakan salat ini. Apakah kita kuliah, dagang, usaha atau perjalanan, tetap salat kita kerjakan, tidak boleh tinggalkan. Hatta kita sedang sakit, tetap kita wajib salat. Enggak boleh tinggalkan. Ini perhatikan ini. Tentang salat yang pertama akan dihisab. Jadi bukan sekedar kita mengerjakannya saja, tapi kita perhatikan soal waktunya, soal bacaannya, soal kaifiatnya bagaimana cara salat Nabi, tentang khusyuknya, tentang berjamaahnya. Kita perhatikan ini. Sebab Nabi menyebutkan ada orang yang salat tapi nggak ada nilainya. Ya karena tidak ada khusyuk. Karena juga tidak dia memperhatikan tentang bacaannya. Ada yang seperti itu. Dalam kita sholat saja, satu kali sholat itu kadang-kadang diterima hanya 1/5-nya, 1/6-nya, 1/7-nya, 1/8-nya. Satu kali sholat yang kita kerjakan itu, ada yang terima hanya 1/berapanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ada orang yang sholat lama sekali, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, karena mungkin riya dia sholatnya, atau dia tidak memahami tentang sholat. Itu akan ditanya, dan kita harus perhatikan tentang sholat ini. Dan orang meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa besar. Dosa besar yang paling besar kalau seorang meninggalkan sholat. Kemudian di antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah yaitu tentang umur.
Umur kita akan ditanya oleh Allah. Tentang waktu kita habiskan untuk apa? Ini akan ditanya oleh Allah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi wa qala Tirmizi hadza haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan akan ditanyakan oleh Allah tentang 4 pertanyaan. Jadi setelah salat yang pertama kali akan ditanyakan 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umur. Setelah salat itu umur akan ditanyakan. Umur dihabiskan untuk apa? Waktu dihabiskan untuk apa? Apakah untuk perbuatan yang sia-sia? Apakah untuk perbuatan dosa dan maksiat? Apakah untuk perbuatan bid'ah dan yang lainnya? Kan ditanya oleh Allah. Habisnya untuk apa waktu kita? Atau dihabiskan untuk menuntut ilmu yang tidak ada manfaatnya. Bab ilmu ada 2. Ada ilmu nafi, ada ilmu ghairu nafi. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf disebutkan ilmu itu ada 2, ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada orang menghabiskan waktu mungkin sampai gelar doktor tapi ilmunya tidak bermanfaat. Habis waktunya. Akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa waktu itu? Kemudian juga akan ditanyakan oleh Allah lagi tentang setelah waktu itu tentang ilmu. Diamalkan atau tidak? Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ditanyakan lagi oleh Allah SWT tentang harta. Nah, kalau harta ini 2 pertanyaannya. Dari mana diperoleh harta itu dan kemana dihabiskan? Jadi harta itu dari mana? Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apakah dari yang syubhat? Apakah harta itu harta orang lain yang bukan milik dia? Atau harta mencuri? Atau harta yang dia peroleh hasil dia minta-minta? Akan ditanya oleh Allah. Dan orang yang minta-minta pada hari kiamat itu nggak ada mukanya. Nggak ada daging mukanya, tidak ada. Walaysa fi wajhi muz'atu lahmin. Orang yang minta-minta pada hari kiamat nggak ada ini. Mukanya nggak ada pada hari kiamat. Daging mukanya tidak ada. Itu hadis sahih. Jadi harta itu dari mana kita peroleh? Dan minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Jadi dari mana? Harta itu dari mana? Apakah dari yang halal? Apakah dari yang haram? Apakah dari yang syubhat? Apakah boleh mengambil hak orang lain? Apakah boleh minta? Atau yang lain? Akan ditanya oleh Allah. Dan kemana dihabiskan harta itu? Kemana dihabiskan? Apakah dihabiskannya untuk taat kepada Allah? Apakah untuk berbuat syirik? Apakah untuk berbuat bid'ah? Apakah untuk foya-foya? Akan ditanya oleh Allah SWT tentang harta yang ada pada seseorang. Karena pada hakikatnya harta ini milik Allah, bukan milik kita. Kita diberikan amanah oleh Allah. Dan fitnah harta ini termasuk fitnah yang terbesar. Di dunia ini, fitnah harta ini fitnah yang terbesar. Makanya ditanyanya pun berat nanti pada hari kiamat. Masalah harta masalah yang terbesar. Fitnahnya. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi, setiap umatku ada fitnah dan fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi hati-hati tentang fitnah harta itu dari mana kita peroleh dan mana kita habiskan. Kemudian kalau harta itu atau makanan yang masuk ke perut kita bukan dari yang halal, itu neraka yang lebih patut. Kata Nabi, man nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Kemudian selanjutnya yang keempat yang akan ditanyakan pada hari kiamat tentang masalah capeknya kita, lelahnya kita. Tubuh kita ini capeknya untuk apa? Capeknya kita, lelahnya kita untuk apa? Kalau kita capeknya lelah untuk kebaikan,
untuk taat kepada Allah, untuk bangun salat malam, untuk mengerjakan salat yang 5 waktu, untuk puasa, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, kita capek karena itu fadilah. Selama kita kerjakan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah. Tapi kalau kita capeknya untuk perbuatan ya bergadang yang sia-sia, bermain, nonton, atau berbuat yang foya-foya, atau melakukan perbuatan bid'ah dan yang lainnya, nggak ada manfaatnya, ya celaka. Rugi dan celaka. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Kata Nabi, bagi setiap amal ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya dan lelah letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang lelah letihnya, semangat dan lelah letihnya bukan karena sunnahku, maka dia termasuk orang yang celaka. Faqad halak, kata Rasulullah. Dia orang-orang yang celaka. Makanya kita perhatikan itu. Capeknya kita untuk apa? Kalau untuk yang sia-sia yang ada manfaatnya, kita rugi. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Jadi itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, di antara kisah sekarang ini. Kalau itu pertanyaan masih banyak lagi yang lain. Kalau untuk berkaitan dengan anak Adam, hubungan kita dengan anak Adam, pertama kali yang ditanyakan masalah darah. Dia terbunuhnya karena apa? Kenapa engkau bunuh dia dan yang lainnya? Masalah darah. Itu akan ditanya. Jadi masalah yang berkaitan tentang hubungan anak Adam dengan Allah, salat pertama kali. Tapi yang berkaitan antara anak Adam dengan anak Adam pertama kali masalah darah. Jadi enggak bertentangan. Dalam hadis Imam Nasa'i disebutkan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah darah. Itu yang berkaitan dengan hak anak Adam. Jadi nanti dikisah itu pada hari kiamat tentang apa yang kita lakukan. Apakah kita pernah memukul orang? Itu akan dikisah. Apakah kita pernah mencaci maki orang? Apakah kita pernah menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar? Atau kita pernah mengambil hartanya? Atau kita pernah hutang kepada dia yang kita tidak bayar? Atau pernah membunuh, menumpahkan darah dan yang lainnya? Itu akan dikisah. Semua akan dikisah. Dan nanti ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang bangkrut itu di dunia dia bawa pahala sholat. Artinya di dunia dia sholat, rajin sholat, puasa dan yang lainnya. Bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat dan yang lainnya, pahala yang lain. Di hari kiamat dia dituntut oleh Allah karena dia pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Dia pernah mengambil hak orang lain atau yang lainnya. Seandainya satu saja tetap akan dituntut. Menuduh orang akan dituntut. Atau dia pernah mencaci maki orang akan dituntut. Atau dia pernah memukul orang akan dituntut. Atau dia pernah mengambil harta orang lain akan dituntut. Atau pernah dia berhutang dia tidak bayar akan dituntut. Atau dia pernah mengambil tanah sejengkal yang dia ambil yang bukan tanahnya dia akan dipikulkan dengan 7 bumi pada hari kiamat nanti. Dipikulkan 7 bumi pada hari kiamat. Jadi semua akan dituntut oleh Allah. Makanya nanti ada orang-orang yang muflis. Dia bawa pahala ini, tapi di samping itu dia pernah berbuat zalim kepada orang lain. Kata Nabi kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu tentang orang yang muflis? Kata sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang muflis itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya benda. Orang yang bangkrut, pailit, enggak punya apa-apa. Kemudian Nabi jawab, "Al-muflisu fina may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu turihat khatayahu
thumma turiha fin nar. Dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi dan yang lainnya, kata Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang yang bawa pahala salat, puasa dan zakat. Tapi di samping itu dia pernah mencaci maki orang, pernah memukul orang, pernah mengambil hak orang lain, pernah menumpahkan darah. Kemudian diberikan semuanya. Karena saat itu tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Yang dibayar dengan apa? Dibayar dengan hasanat. Yang ada di sana al-hasanat was sayyiat. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan kebaikannya, dengan pahala salatnya. Dulu dia pernah mukul orang, dulu saya pernah mukul kamu, ini saya bayar dengan kebaikan. Dengan pahalanya, pahala salat. Dibayar lagi dengan yang lain sampai habis pahala kebaikannya. Kalau sudah habis, sedangkan masih ada orang-orang yang dizolimi, ditimpakan kezoliman orang itu kepada dirinya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut, orang yang bawa pahala puasa, kemudian setelah itu dia jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dikisos nanti, semua apa yang dilakukan di muka bumi ini akan dikisos dan tidak ada satupun yang terluput. Makanya kita harus selesaikan urusan ini di dunia. Urusan ini kita selesaikan. Kita pernah memukul orang, pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang, pernah mengambil hak orang lain, pernah berhutang, selesaikan di dunia. Selesaikan. Jangan tunda. Kita pasti akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah. Pasti kita akan mati dan pasti kembali kepada Allah. Dan dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah dan akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang terluput. Kemudian setelah itu, ikhwani fiddin, a'azakumullah, setelah itu kita bicara soal masalah syafaat. Ini juga yang berkaitan tentang hari kiamat, tentang masalah syafaat. Jadi syafaat ini ada syafaat yang musbata, yaitu nanti syafaat pada hari kiamat. Tidak ada syafaat uzma, kemudian ada syafaat juga yang kedua, syafaat Nabi memberikan izin kepada ahli surga untuk masuk ke dalam surga, memberikan syafaat kepada penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat yang ketiga yaitu syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka agar mereka dikeluarkan dari api neraka, orang-orang yang beriman. Jadi syafaat ini diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Syafaat ini diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Karena mereka punya keyakinan orang yang berbuat dosa besar, kalau Khawarij mengatakan orang itu kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan orang yang berbuat dosa besar, yaitu dia berada di antara dua tempat, manzilah bainal manzilataini. Di akhirat sama keduanya. Hukuman di akhirat menurut Khawarij dan Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Sehingga mereka mengingkari tentang syafaat ini, syafaat Nabi Muhammad kepada orang-orang yang berbuat dosa besar yang mereka dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Ahlussunnah mengatakan syafaat ini ada. Jadi syafaat uzma di mauqif, yaitu Nabi diberikan maqam mahmuda. Kemudian syafaat Nabi mengizinkan orang, memberikan syafaat kepada yang masuk surga untuk masuk surga. Karena yang pertama kali masuk surga itu Rasulullah. Yang pertama kali mengetuk pintu surga Rasulullah. Kemudian yang pertama kali masuk surga umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi izinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar, selama dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari Islam.
Jadi mereka orang yang berbuat dosa besar tetap dikatakan muslim. Menurut Ahlussunnah tetap dikatakan muslim, tidak dikafirkan. Dia muslim dengan keislamannya dan dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Karena itu mereka masuk neraka dan siapapun tidak akan mau masuk neraka. Siapapun tidak ingin masuk neraka. Tapi kalau ditakdirkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan dimasukkan dia ke dalam neraka, maka dia masih mungkin untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Ibnu Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi syafaat ini akan ada nanti pada hari kiamat, dan syafaat ini diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah karena mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka dan tidak bisa keluar, baik dengan syafaat maupun yang lainnya. Pendapat mereka tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan, karena hadis-hadis tentang syafaat adalah hadis yang mutawatir. Dan yang perlu diingat lagi bahwa syafaat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga memberikannya kepada umatnya. Itu syafaat ini diberikan dengan izin Allah dan kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi Nabi ketika ditanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Itu orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu keyakinan Ahlussunnah yaitu tentang surga dan neraka. Surga diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan neraka itu diberikan kepada orang-orang kafir, munafik dan orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi surga disediakan bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Kemudian timbul firqah Mu'tazilah dan Qadariyah, mereka mengingkari pendapat itu. Jadi Mu'tazilah dan Qadariyah mengatakan bahwa surga dan neraka itu diciptakan nanti pada hari kiamat. Sedangkan Ahlussunnah berpendapat bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan dan surga dan neraka itu kekal. Ya, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan, nanti saya lanjutkan lagi. Jadi masih ada waktu 20 menit atau 15 menit. Pertanyaannya ditulis. Nanti setelah ba'da zuhur kita lanjutkan lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin.